Salam, damai di lengan Yesus, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kita boleh jumpa pada minggu ini pada pelajaran rohani yang ke-6 dengan judul Dua Saksi. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 8. Firman Tuhan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Sahabat yang diberkati Tuhan, ketika saya membaca akan pelajaran ini, maka saya tertarik dengan ayat-ayat firman Tuhan, dan ayat ini saya berusaha untuk memberikan keterangan singkat, yaitu di dalam Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai ayat yang ke-13. Nah, judul pelajaran kita adalah Dua Saksi. Ternyata sahabat firman, Allah telah menyediakan bagi dirinya sendiri saksi-saksi yang setia. Dan dalam perikop ini, dalam Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 13, Yohanes diajak untuk merenungkan keberadaan gereja, umat Allah, yang di dalamnya Allah hadir dan bersemayam. Nah, dalam kesaksiannya, gereja mendapat perlawanan hebat, namun tidak dapat dipatahkan sahabat firman. Meskipun demikian, ada saat-saat di mana kelihatannya gereja terpukul kalah oleh badai aniaya, yakni dengan gugurnya para martir dalam jumlah yang besar. Nah, sahabat firman, kekalahan tersebut disambut gembira oleh masyarakat dunia yang memang memusuhi Kristus dan kerajaannya. Kendati demikian, sahabat firman, datang pula waktunya ketika gereja bangkit kembali untuk menerima kemuliaan dari Allah, yang di saat yang sama juga merupakan penghakiman bagi dunia yang terus-menerus menindas gerejanya. Nah, sahabat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita perhatikan ayat inti kita pada minggu ini, Yesaya 40 ayat 8. Dia memberikan penjelasan atau dia memberikan petunjuk bagi kita bahwa sahabat firman, ternyata semua hidup ciptaan adalah rapuh dan lemah, sehingga pada kesudahannya akan berakhir. Rekomendasi firman Tuhan ini kita akan baca di Yesaya 37 ayat 27, Mazmur 90 ayat 5, Mazmur 103 ayat 15. Tetapi kata ayat inti ini, firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Nah, ini menegaskan bahwa janji-janji Allah akan digenapi sahabat firman. Dan kebenaran yang terdapat di dalam firman Tuhan tentang penebusannya tidak dapat dibatalkan atau diubah. Mari kita lihat, saya berusaha untuk memberikan keterangan dari ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Aku akan memberi tugas kepada dua saksiku. Sahabat Tuhan berkata Tuhan, tampaknya kalimat ini menyeratkan bahwa Allah Bapa yang berbicara karena Yesus disebutkan di dalam ayat yang ke-8. Dua saksi, ada banyak teori tentang identitas kedua pengkhotbah yang berkuasa. Yang pertama, acuan dari Wahyu pasal 11 ayat 4 dan Sakaria pasal 4 ayat 3, ayat 11 dan ayat 14. Yang awalnya sahabat firman disebut kembalinya keturunan Daud, Serubabel, dan kembalinya keturunan Imam Besar Yosua, yang adalah kedua pemimpin yang dipimpin Roh, dan dua pohon zaitun yang memimpin kembalinya dari pembuangan Babel, yaitu orang-orang yang dipulihkan Allah. Yang kedua kaki Dian di dalam Wahyu 1 ayat 27 dapat diartikan kedua jemaat yang setia sahabat firman, yaitu jemaat Smyrna dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11 dan jemaat Philadelphia dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Yang ketiga, dua saksi dapat diartikan kesaksian di pelataran. Dalam bilangan kita informasi rohani ini kita akan dapati dalam bilangan 35 ayat 30, Ulangan 17 ayat 6 dan 19 ayat yang ke-15. Yang keempat, bahwa gambaran dari kedua saksi menyiratkan Elia. Apa yang Elia buat? Elia menutup mulut langit
Dan kita dapati dalam ayat yang ke-6, dan kita dapati juga informasi rohaninya dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7, 18 ayat 1, Lukas 4 ayat 25, dan Yakobus 5 ayat 17. Yang berikut adalah Musa. Musa mengubah air menjadi darah dari ayat yang ke-6. Ya, kita dapati informasi rohaninya di dalam Keluaran 7 ayat 17 sampai 19. Nah, sahabat firman yang diberkati Tuhan, keduanya muncul di hadapan Yesus di Gunung Transfigurasi di dalam Matius pasal 17 ayat 4. Nah, keterangan ini dikuatkan oleh dua bapak gereja awal, yaitu Tertullian dan Hippolytus. Mereka menegaskan bahwa mereka adalah dua orang dari perjanjian lama yang tidak mati secara alami, yaitu Henok di dalam Kejadian 5 ayat 21 sampai 24 dan Elia di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Oleh karena itu sahabat firman, banyak orang percaya dan dalam kelompok yang tidak terhitung banyaknya. Nah, orang percaya yang timbul dari bangsa-bangsa dan serta dua orang saksi merujuk kepada jemaat yang memakai pakaian berkabung. Hal ini dapat berupa tanda berkabung dan pertobatan sahabat firman dalam Kejadian 37 ayat 34 dan 2 Samuel 3 ayat 31. Nah, yang berikut adalah hanya gaun normal seorang nabi di dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 8, Yesaya 20 ayat 2 dan Sakaria 13 ayat 4. Apa yang terjadi sahabat Tuhan? Mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya atau 42 bulan lamanya mereka bernubuat sambil berkabung. Nah, Injil akan diberitakan selama masa penganiayaan sahabat firman oleh bangsa-bangsa yang tidak percaya. Matius 24 ayat 8 sampai 14 dan 21 sampai 22. Nah, angka simbolisnya berasal dari Daniel pasal 2 ayat 25, Daniel pasal 12 ayat 7, dan sering digunakan dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 dan Wahyu pasal 13 ayat 5. Mari kita lihat ayat yang keempat. Kedua pohon zaitun. Ini merupakan acuan kepada Serubabel, keturunan Daud, dari orang-orang buangan yang kembali, dan Yosua keturunan Harun dari orang-orang buangan yang kembali. Dalam Sakaria pasal 4 ayat 3, ayat 11, dan ayat 14. Hal ini dapat diartikan sahabat firman bahwa saksi Injil akhir zaman akan mewakili kerajaan Mesias dan memperkenalkan keimamatan Mesias, yaitu Yesus sebagai Raja dan Imam. Mari kita lihat ayat yang kelima. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, sahabat firman, keduanya adalah menunjukkan kepada orang-orang yang ingin menyakiti mereka, tetapi mereka akan dilindungi secara ilahi sampai misi mereka selesai. Nah, ada pernyataan rohani dari pelajaran ini, dari firman ini. Keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Perhatikan sahabat firman, bahwa ada kuasa dalam mulut mereka yang menunjukkan kekuatan pesan yang mereka nyatakan. Dalam kitab Wahyu menyatakan bahwa mulut adalah senjata atau pedang. Dalam Wahyu pasal 9 ayat 17, 19 ayat 15 dan Ibrani 4 ayat 12. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Nah, kita lihat dalam keterangan di ayat yang ke-6 ini, tindakan perjanjian lama ini mengingatkan salah satu, yaitu Elia dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dan Musa dalam Keluaran 7 ayat 17 sampai 19. Ketika kita membaca atau mendengarkan keterangan-keterangan rohani dari perikop ini, maka kita datang kepada kesimpulan sahabat firman. Perlu kita ingat sahabat firman bahwa Allah mengenal siapa milik kepunyaannya. Yang berikut, Allah juga tahu membedakan siapa yang bukan miliknya. Dan yang berikut, Ia mengizinkan umatnya berada dalam tekanan sampai kedatangan putranya Yesus Kristus sebagai Raja yang penuh kemuliaan.
dari beberapa keterangan dalam kesimpulan ini, ada satu prinsip yang perlu saudara dan saya ingat dan lakukan. Bahwa prinsip ini adalah, inilah waktu berharga Allah bagi gereja untuk menyaksikan Injil dan menegaskan bahwa hukumannya akan jatuh bagi mereka yang menolak kebenaran Injil tersebut. Tuhan Yesus memberkati firman ini. Amin.